Lanjut nomor 41. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 60 kg dan taranya 2% per karung. Harga beli beras 12.000 per kilo berdasarkan neto. Jika seluruh beras dijual dengan harga 13.500, hitunglah total keuntungan pedagang. Ya. Jadi yang dia beli udah netonya doang nih. Ya, cuman kita nggak tahu berapa banyak netonya. Ya. Udah, pertama kita lihat dulu dia beli 5 karung beras ya. 5 karung beras dengan bruto 60 kilo, berarti 5 kali 60 kg. Dapatnya 300 kg. Ini bruto. Ya. Lalu dia bilang ada tara. Tara itu kayak karungnya lah ya. 2% dari satu kemasan ya. 2% per karung ya sama aja dengan 2% keseluruhan juga nggak apa-apa. Ya, jadi 2/100 kali totalnya 300. Bisa coret 6 kg. Ini tara. Nah, kalau bruto tahu tara udah tahu, berarti kita bisa cari neto ya dengan cara dikurangin. Maka dapat 294 kg sebagai neto. Ya. Nah, dia bilang apa? Harga beli, dia langsung belinya nggak hitung karung, dia hitungnya 12.000 per kilo berdasarkan neto. Berarti dia belinya karungnya nggak dihitung, ya. Harga belinya 12.000, jualnya 13.500. Hitunglah total keuntungan. Nah, cara gampangnya gini. Setiap kilo dia udah untung. Harga 1 kilonya aja dia udah untung berapa? Per kilo ya. Untung per kilo adalah harga jual kurangin harga beli. Ya, harga jualnya itu 13.500 dikurangin 12.000. Jadi 1.500. Ya, rupiah per kilogram keuntungannya. Kalau dia jualnya 294 kg, berarti kalau mau cari keuntungannya, keuntungan total adalah 294 kg kali dengan ini 1.500 per kilogram. Boleh kita coret ini kilogram. Ya, jadi tinggal 294 dikali 1.500. Keuntungannya 441. Kita lanjut nomor 42 ya. Sebuah toko membeli 10 peti buah apel. Ya. Setiap peti brutonya 40 kg. Taranya 5%. Harga pembelian per kilogram neto adalah 25.000. Karena ada apel yang busuk, neto yang bisa dijual hanya 95% dari neto awal. Apel dijual 30.000 per kilo, itu persentase keuntungan atau kerugian toko. Ada 10 peti kali 40 kg. Jadinya 400 kg. Ini masih hitungan bruto. Lalu dia bilang taranya 5%.
Berarti 5/100 kali 400. Coret-coret 20 kilogram. Tara. Ya, kalau kita kurangin langsung, maka dapat 380 kilogram neto. Ya. Nah, tara ini itu ada berat petinya ya. Ternyata dari netonya ada yang busuk. Ya. Jadi dia hanya bisa menjual 95% dari keseluruhan. Yaudah, kita cari dulu ya. 95/100 kali netonya 380 kilogram. Jadi dikecilin ya, 19/20 kali 380. Maka dapatnya berapa? 19 kali 19? 361 kilogram. Nah, yang bisa dijual cuma segini. Ya. Tapi waktu dia beli, dia belinya tuh yang ini. Sebanyak ini. Ya. Jadi beli sama dengan 380 kilogram kali 25.000. Ya. Oke. Jual sama dengan 361 di KG kali harga jualnya 30.000. 10.800 ini ya. Untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Harga jualnya ini 10.830.000 kurangnya 9. Oh, jadi ya. Gini ya. Thank you. Yuk, lanjut di 43. Ibu membeli 2 karung gula pasir. Pada karung pertama tertulis bruto 25 kilo, taranya 2%. Pada karung kedua, bruto 25 kilo, taranya 3%. Nah, ini misalkan ini kantongnya tuh dari apa? Kayak kain gitu ya. Yang ini boni, jadi berat. Harga beli per kilo neto adalah 15.000. Jadi si karungnya ntar nggak dihitung. Ibu mencampur gula kedua, ibu mencampur gula dari kedua karung, dioplos dan dijual lagi dengan harga 16.200. Pertanyaannya, hitung keuntungan total yang diperoleh oleh ibu. Ya udah, kita cari dulu gula yang pertama, bruto sama dengan 25 kg, tara 2%. 2/100 kali 25. Ya, maka ini dapatnya misalnya 0,5 kg. Dari karung yang kedua
bruto 25 kilogram, tara 3/100 kali 25, dapatnya 0,75 kilogram. Maka netonya adalah neto 24,5 kilogram dan satu lagi 24,25 kilogram. Kita boleh tambahin jadinya berapa? 24 tambah 48,75 ya. Nah, ini yang dibayar netonya. Oke. Harga beli per kilo 15.000. Harga jualnya 16.200. Ya, maka untungnya berapa? Langsung aja kita pakai harga beli dan harga jual. Harga jual min harga beli sama dengan keuntungan per kilo. Untung per kg. Ya. Harga jualnya 16.200 kurang 15.000. Untung per kg. Jadi 1.200 ya. Namanya untung per kilogram. Sedangkan kita belinya bukan kita. Tapi ibu belinya 48,75 kilo ya. Jadi 48,75 dikali dengan ini 1.200. Berapa hasilnya? 500. Udah? Iya. Oke, yuk lanjut nomor 8. Rina menabung di bank sebesar 12 juta dengan bunga 8% per tahun, tapi kena pajak 20%. Ya, yang kena bunganya doang ya, bukan semuanya. Kalau semuanya mah rugi ya. Bunganya doang yang kena pajak. Maka berapa jumlah uang Rina setelah 18 bulan? Pertama kita cari dulu bunganya. Ya. Bunga sama dengan modal kali persen kali waktu. Modalnya 12 juta. Persentasenya 8% per tahun, berarti 8/100. Jangan lupa waktunya 18 bulan per 12 karena tahunan. Oke, boleh kita hitung ini, kecilin. Bagi 6, 3, bagi 6, 2. Ini contohnya sama ini 4. Ya. Jadi 12 juta kali 12/100. Ini boleh dibuang nih 2. 12 ke 12 144, nolnya ada 4. Ini ya. Nah, ini baru bunganya. Bunga selama 1,5 tahun itu. Ya. Jangan lupa kita kurangin pajak. 20% dari bunga ini. Ya, jadi pajaknya adalah 20/100 kali 1,440. Ini kecilin 5. 1,440 dibagi 5 berapa? 0 masih 3 ya. Nah, ini pajaknya. Berarti bunga yang dia dapat tadi bunga neto, bunga net ya, 1,440 kurangin sama 288. Betul?
Lanjut Pak Iman. Pak Hadi menyimpan uang di koperasi sebesar 15 juta dengan bunganya 12% per tahun. Setiap bulan bunganya dikenai pajak 15%. Hitung total bunga bersih yang diterima Pak Hadi selama 10 bulan. Ya, jadi kita hitung dulu bunganya selama 10 bulan aja ya. Oke, bunga sama dengan modalnya, langsung aja kita tulis 15 juta kali persentasenya 12/100 kali cuman 10 bulan ya. Ini ya 10/12 ya. Boleh coret, satu coret sini ya, jadi bunganya 1.500.000. Ini bunga. Nah, dari bunga ini kena pajak ya. Jadi pajak bunga sama dengan 15/100 kali bunga ya, jadi 15/100 kali 1.500.000. 02 buang 15 kali 15 225, nomor 3. Nah, ini pajaknya ya, jadi netnya bunga net sama dengan 1.500.000 dikurangi 225 sama dengan 1.275. Nah, ini bunga yang didapat. Nomor 46. Seorang pedagang membeli 2 lusin baju dengan harga 240.000 per lusin. Ya. Terus 4 baju dijual dengan harga 35.000. 12 baju dengan 28.000, yang sisanya 20.000 ya. Biasa kalau beli grosiran itu kita nggak bisa beli yang satu ukuran semua, nggak bisa. Kita harus beli satu set itu satu series ya, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil ya per lusinnya. Jadi kemungkinan ini 4 baju ini yang gede, ini yang gede biasa lebih mahal ya. Oke, kita sekarang cari harga belinya dulu sebagai modal awal ya. Belinya 2 kali 240.000, berarti dia keluar duit berapa? 480. Ini koordinatnya. Terus dia jualnya ecer kan? Kita cari uang ecerannya berapa? 4 dikali 35.000 sama dengan berapa? Gini ya. Habis itu dijual lagi sebagian 12 kali 28. Berapa nih? Berapa? Segini bukan? 12 kali 28. Ya, 336 ya. Terus sisanya berapa? Kan dia tadi beli 2 lusin. 2 lusin itu 2 dikali 12 kan? 24. Dia udah jual 16. Berarti yang belum dijual 24
kurangi 16 ya. 8 sisanya. Kali harganya 20.000. 160.000. Ya, dari penjualan ini dia dapat untung berapa? Kita cari ya. Total uang masuknya lah. Total uang masuknya 636.000. Sedangkan modal dia tadi 480.000. Untung atau rugi? Untung. Untungnya berapa? 636.000 dikurangi 480. Jadi 156 untungnya. Yang diminta berapa persen? Ya. Untung sama dengan persen untung sama dengan 156.000 per modalnya 480 23 kali 100%. Ini 3 bisa dibuang. Berapa lagi ya? Ini ya. Bagi 25 6. Jadi 39 bagi 6 6,5. 32,5. Keuntungannya. Nomor 47. Yuk kita lihat nomor 47. Sebuah toko membeli 8 karung kacang tanah. Terus dia ditimbang ya. Setiap karung brutonya 40 kilo dengan tara 2,5. Jadi semuanya rata ya. Ada 8 karung, berarti 8 dikali 40. 320 kg. Ini masih bruto. Lalu dia bilang ada tara 2,5%. Berarti 2,5 per 100 kali bruto total aja ya 320 kilogram. Ini sama ini disederhanakan jadi 40 sama 320 jadi 8. Jadi 8 kilogram itu adalah tara. Ya. Kalau kita kurangin maka dapatnya 312 neto. Ya. Nah, lalu kacang tersebut dikemas kembali, diulang, ya, kemas ulang, tapi dengan ukuran kecil, yaitu per 500 gram. 500 gram itu setengah kilo. Berarti per setengah kilo dijadiin plastik kecil ya. Berarti dari neto ini kita langsung bagi aja setengah kilogram per plastik ya. Maka hasilnya 312 per setengah 624 kantong. Ya. Lanjut nomor 48. Pada semua kemasan makanan tertulis berat bersihnya 200 gram. Jika diketahui tara adalah 8% dari bruto, berapa gram bruto kemasan tersebut? Ya. Terus jika harga jual produknya, harga satu snack itu adalah 8.000 per kemasan, sedangkan harga belinya dari distributor adalah 6.500.
ya, maka berapa keuntungannya. Jadi ini ada dua soal yang digabung ya. Pertama, dia kasih tahu berat bersih, berarti ini neto 200 gram, taranya 8%. Kalau bruto ini selalu 100% ya, selalu 100%. Di sini kita dikasih tahu tanah 8%. Artinya kalau dikurang kita udah dapat neto 92%. Dimana netonya adalah segini. Maka berapa gram brutonya? Ya, bruto per neto sama dengan persen. Bruto per persen neto. Ini neto bisa kita kesiniin ya. Jadi bruto sama dengan persen bruto kan selalu 100 per 92 kali netonya 200. Gitu ya. Ya udah, berarti brutonya 20.000 per 92. Ayo. Boleh. 39. Ya. Kalian kalau ngebuletin angka ketiga aja ya. Angka 1 2 jangan dibuletin ya. Oke, ini brutonya. Jangan lupa gram. Dia bilang jualnya 8.000, belinya 6.500, berarti untung apa rugi? Untung, betul. Berarti mau cari persentase keuntungan, berarti untung, persen untung per persen selalu kebeli ya. Ini ya. Jadi persen untung sama dengan untungnya berapa? 8.000 kurang 6.500. 1.500 per harga belinya 6.500 kali 100%. Ya. Boleh nih dibuangin bagi 5 ya. 3 per 13 kali 100. Jadi 300 per 13 23,07 ya. Oke, persen. Thank you. Nomor 49. Seseorang membeli sebuah barang dengan harga 2.400.000 cash. Kena pajak PPN, pajak pertambahan nilai ya. Karena membayar dengan tunai. Ya, juga mendapat diskon 5% dari harga setelah pajak. Berapa total uang yang harus dibayarkan? Ya udah, kita cari dulu harga dengan pajak ya. Pajaknya dulu 11% dari harga. Kalau dua ini, maka dapatnya ini pajaknya. Berarti harga yang harus dia bayar sebelum ngomongin diskon, harga dasar tambah pajak adalah 2.400.000 ya, jadi 26 ini ya. Terus dia dapat diskon 5% dari harga setelah pajak. Berarti 5 per 100
kali ini ya. Kita bagi aja 5, 1 sama 20 ya. Ini nolnya buang, terus bagi 2 semua. 1, 3, 3, 2, 0, 2. Nah, ini diskonnya. Berarti yang harus dibayar adalah barang yang harga bayar adalah 2664000 kurangi 133200. Rp2.530.800. Ini yang harus dibayar, ya. Lanjut nomor 50. Pak Budi menabung di bank sebesar 18 juta dengan sistem bunga tunggal. Setelah 8 bulan jumlahnya menjadi segini. Pada bulan ke-9 bank memberikan bonus ekstra bunga 0,5% dari saldo akhir bulan ke-8. Hitung total saldo Pak Budi di akhir bulan ke-9 sebelum bunga bulan ke-9 dihitung, ya. Oke. Jadi dia punya modal 18 juta. Dalam 8 bulan menjadi segini. Berarti dia udah dapat bunga dong dalam 8 bulan. Bunga dalam 8 bulan itu adalah ini kurang ini ya, 960.000. Dari sini kita bisa cari tahu berapa persen sih bunganya. Bunga sama dengan modal kali persen kali waktu. Waktu itu cuma 8 bulan ya, 8/12. Jadi modal kali persennya nggak ada ya. Persen kali 2/3 sama dengan 960.000. Ya. Jadi 960.000 sama dengan modalnya tadi 18 juta. Kali P per 100 kali 2/3. Ini ya. Ini boleh coret nih. Nolnya ada berapa? 4. Ini 2, ini 2. 18 sama 3 dicoret jadi 6. Jadi 96 sama dengan 12P. Maka P adalah 8%. Ya, bunga banknya 8%. Lalu bulan ke-9 ditambahin, maka bunganya menjadi 8,5. Ya. Oke, kita hitung. Tapi ini cuma 1 bulan doang ya nabungnya. Jadi bunga sama dengan modalnya pakai modal bulan ke-8. Gini ya. Hanya 1 bulan. Ini boleh coret sama ini. Terus ini boleh coret sama ini. Ini ya. Lalu 8,5. 18.960 tuh
23 ditambah 134 300. Ya, jadi berapa? 4.300 memang tetap ya. 9 0 13 ya. Ya, ini jawabannya ya.